Mungkin yang paling berkesan dari saya, yang paling bernilai ya menurut saya itu di samping pendampingan di lapangan adalah kita menggerakkan petani untuk geser varietas dari Cihirang ke Impari 32. Impari 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam makmur, salam paling berlimpah, sahabat Republik Petani. Malam hari ini kita berjumpa lagi dengan petani dan alhamdulillah malam ini saya bersama gurunda saya di sana. Selamat malam juga Pak. Gimana kabarnya Pak Komar? Alhamdulillah baik-baik ya. Mungkin mau disapa dulu Pak. Ya, selamat berjumpa lagi sahabat Republik Petani yang berbahagia. Semoga dalam sesi pertemuan kita kali ini dengan para pemirsa sekalian bisa memberi manfaat ya pada sesi kali ini. Iya, baik Pak Komar. Sahabat, ini sebelum kita diskusi atau ngobrol santai bersama Pak Komar, saya perlu kasih tahu dulu bahwa sebelumnya Pak Komar ini adalah seorang penggiat pertanian dan kebetulan memang terakhir ada di Dinas Pertanian Bojonegoro. Iya. Ya? Iya. Nah, di samping Pak Rohani ya, di samping kita memang berdinas di pertanian, kita juga giat pertanian sesuai yang disampaikan Pak Rohani. Jadi kita ini sudah hampir 10 tahun, 10 tahun ya, mendampingi petani, menggerakkan petani di luar tugas melalui siaran radio. Siaran radio ya. Bahkan kita pernah di 4 radio Pak Rohani. Jadi satu minggu 4 kali Pak Rohani. 4 radio ya. Mungkin juga dengan Pak Rohani juga ini para pendengar sekalian ya, para YouTuber ini. Beliaunya ini saling mengisi dengan kita untuk memberikan manfaat pada petani ya Pak Rohani ya. Jadi mungkin yang paling berkesan dari saya, yang paling bernilai ya menurut saya itu di samping pendampingan di lapangan adalah kita menggerakkan petani untuk geser varietas dari Cihirang ke Impari 32. Ini juga bersama dengan Pak Rohani dulu, kita di Kota FM ya Pak Rohani ya, Senin malam, bayangkan Senin malam, jadi hampir 1 minggu 4 kali tanpa kita sukarela juga, sukarela. Kita resmi panggilan jiwa kita, untuk pendampingan para petani. Jadi ini bukan kewajiban, tetapi kayak panggilan jiwa. Karena memang secara kegiatan dan aktivitas juga di dunia itu Pak. Di dunia itu. Jadi Pak Komar ini sekarang memang masa pensiun jalan. Nah sekarang sebelumnya memang ada siaran-siaran di radio dan bahkan bisa sampai 4 radio ya. Iya, sampai 4 radio dalam 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi kegiatannya selain berdinas juga memberikan ilmu secara materi di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Oke, sahabat. Kenapa dasar saya mengajak saya mengajak para pengguna saya ini? Jadi insya Allah ke depan harapannya gitu Pak. Iya. Harapan sahabat Republik Petani juga. Selama ini kan Pak Komar sudah di radio. Nah, harapan kita dari sahabat-sahabat Republik Petani juga di YouTube-nya Republik Petani ya. Kita bisa pendampingan petani ataupun baik pendampingan melalui saran ya kan, atau bimbingan teknis. Kalau misalkan para pendengar YouTuber pemirsa ini ya, kalau misalkan dekat Bojonegoro sih kita siap ya. Siap juga. Jadi tidak hanya memberikan materi di radio, jadi Pak Komar juga memberi pendampingan secara khusus ke petani-petani yang mendengarkan ataupun mengikuti acara Pak Komar di radio gitu Pak. Di radio. Memang pendampingan ini pun bukan maksud kita ya, kita minteri atau dan istilah menggurui dan sebagainya enggak ya. Jadi kita saling mengisi lah ya, saling mengisi. Kadang-kadang
ada petani yang kita motivasi untuk tanam morti kemarin ya, ternyata beliaunya mengalami kegagalan. Nah, baru kita melangkah naik kelas. Naik kelas. Jadi karena kita tahu bahwa kayak roti misalkan melon gitu biasanya sama dengan bawang merah 1-2 kali tanam tanpa dengan penggunaan fungisida, mereka mesti banyak berhasilnya. Tapi pada saat melangkah ketiga, 4 dan sebagainya banyak mengalami gangguan lah ya. Nah, pada saat seperti itulah kita baru terjun mendampingi, memberikan masukan, sharing, berbagi pengalaman. Oke, ya. Nah, harapan sahabat Republik Petani juga seperti itu, Pak. Iya. Nah, kita kan insya Allah ada kegiatan rutin, Pak. Ya. Jadi mungkin materi atau acaranya menurut Pak Komar apa nih kira-kira? Nah, saat ini Pak Rohani ya, para YouTuber ini pemirsa sahabat Petani ya, para sahabat Republik Petani, bahwa saat ini kita masuk di awal musim hujan ya. Jadi awal musim hujan tentu kita menyampaikan persiapan, terutama mayoritas petani kita adalah tanam padi. Nah, saat ini kita sudah mulai di awal tahun kemarin Pak Rohani ya, di Balian kalau orang mengatakan bahwa kita sudah mulai gerakan geser ke varietas IMPA 58 ya. Nah, kenapa ini kita sampaikan para sahabat petani juga ya, karena hampir rata-rata petani kita ya, terutama di tanah irigasi ini banyak mengalami kerugian karena gangguan dari Xanthomonas. Santung penyakit ya. Penyakit bakteri ya. Tentu saja kita tahu bahwa Bojonegoro ini hampir 700.000 tidak mungkin tercover oleh kita. Sebisanya kita mendampingi petani itu Pak ya. Dan ingat bahwa dulu pengalaman saya yang paling berharga menurut saya itu menggeser Iran ketika juga. Nah, saat ini nanti karena sudah lama ya, 3 tahun, 4 tahun, maka saat ini sudah saatnya juga dari 32 ke 48. Kenapa demikian? Karena IMPA 58 ini sahabat petani ya, ini petogen type atau toleransi terhadap Xanthomonas atau kresek ini jauh di atas daripada IMPA 32. Makanya bentuk panggilan jiwa kita di situ Pak Rohani. Karena kita tahu teman-teman petani ini banyak mengalami kerugian. Jadi misalkan ya 8 ton mestinya yang didapatkan, ternyata karena serangan Xanthomonas ini bisa hanya 1,5 ton Pak Rohani. Iya, jadi drastis bisa habis. Gabahnya tetap bulat tapi tidak berisi. Gitu. Dan memang tanda yang paling kelihatan adalah daunnya menguning pertama, kemudian lambat laun akan mengering. Nah, mengering. Memang kalau kita ya, saya sendiri kalau 32 insya Allah tanam bisa kita kendalikan namanya Xanthomonas. Tapi rata-rata petani kan tidak paham terhadap itu rata-rata ya Pak. Sehingga yang paling aman pertama itu kalau kita ingin tidak banyak mengalami gangguan, tidak mengalami kegagalan dan sebagainya, IMPA 48 ini jauh bisa memberikan harapan ya. Dari sisi umur bagaimana Pak? Sama kalau dari sisi umur, cuma kalau dari potensi kerobohan ini lebih aman di 48. Lebih kokoh berarti Pak? Lebih kokoh, lebih besar. Cuma kesamaannya postur tanaman ya, ketinggiannya ini hampir sama sih dengan 32 Pak Rohani ya. Ini hampir 1 meter 20 cm ketinggian tanaman, jadi termasuk tinggi Pak. Sehingga sebenarnya nggak ada masalah petani ya, nggak usah takut dengan tinggi tanaman. Yang penting tanaman ini nanti kalau di umur 60-70 beri ekstra footing dengan kalium maupun silikat mikro unsur mikrosilika. Oke, itu kelebihan dari 48 Pak ya? 48. Pak Roman ini sekalian, ini kan di komen di
di komen kan banyak yang tanya nih Pak. Iya, iya. Sekali jawab pertanyaan Pak ya. Iya, Ini iya. ada sahabat dari Pro ini udah ini. Ini ada yang tanya Pak, ini padi yang cocok di lahan rawan banjir, apakah Pak akan juga bisa bertahan di lahan banjir? Ya, insya Allah ini Impari 48 ini jauh lebih baik Pak kalau di lahan banjir. Sebenarnya sih pemerintah sudah merilis ya varietas untuk lahan banjir khusus atau rawa, Iya. namanya Impara Pak kali ini. Iya, iya. Tetapi produsen benih tentu memproduksi benih-benih yang tidak di pasaran tentu mereka berisiko rugi sehingga lebih bisa diterima ini di Impari 48. Oh, Nah, oke, oke. insya Allah bisa memberikan harapan terhadap hasil. Hmm. Cuma saran kita tetap pengapuran ini penting Pak Rokan. Oh gitu ya. Karena pH-nya rata-rata di bantaran sungai atau di tanah yang bancekan banjir itu rata-rata pH-nya sih asam. asam 5,5 ke bawah. Kapan-kapan kita bawa itu Pak ya. pH tester. pH tester kan ngecek di lapangan. Iya, ngecek di lapangan. Nah, sahabat tani ini nanti kita ajak untuk ke lahan ya. Kita tunjukkan cara ini. cara. Wah sahabat, jadi ke depan nih materi bersama Pak Komar makin banyak kayaknya. Makin banyak. Jadi sahabat selalu pantengin atau selalu update ini ya. Republik Petani ini. Oke, ini ada yang tanya lagi Pak dari Kasui Sidada. Ini ada benih IF 116 nggak? IF 116 bisa sih sebenarnya. IF ini kayaknya produksi IPB Pak. Oh IPB. IPB boleh, tapi kita akan lihat para pendengar ya, sahabat kita, bahwa kita nanti akan melihat deskripsinya Pak Rohani. Oh gitu. Nah, kalau dan penanya ini pun harus memberikan informasi kita apakah IF 16 ini akan ditanam di daerah irigasi atau tak ada hujan. Oh gitu. Jadi ada pilihan. Ada pilihan-pilihan itu, kategori itu. Kalau misalkan di irigasi ini tidak kita anjurkan sih tanam. Karena kita tahu bahwa padi sekarang yang kemarin itu cenderung tidak kuat terhadap santur monas. Oh gitu. Jadi nanti risiko kerugiannya tinggi. Jadi sahabat dalam pilih benih pun harus benar-benar. Jadi kita tahu ini cocok di lahan yang banjir atau tak ada hujan atau yang irigasinya. Yang irigasi. Kalau yang tak ada hujan, Pak Rohani ya insya Allah tidak ada masalah sih, karena sistem pergantian musimnya lebih baik. Jadi ada kering ya, ada basah, ada saatnya terendam, itu kembali lagi siklusnya itu ya. terjaga baik. Beda dengan daerah-daerah atau lokasi yang pola tanamnya padi pari pantun atau misalkan arealan itu cenderung tidak sehat. Oke sahabat, tadi ada istilah Pak Komar padi-padi pantun. Mungkin sahabat yang di luar pulau, yang posisi di luar pulau Jawa atau yang bukan Jawa, jadi padi-padi pantun itu ya padi-padi Iya, sama aja. Jadi 1 tahun ini padi terus. Nah di YouTube Republik Petani ini kita ada edukasi terkait dengan tanam padi tapi di sela-sela dalamnya tanam timun. Saya bisa lihat ya. Ya, itu terus, namanya multikultur ya. Terus juga ada terkait yang petani padi coba tanam bawang merah. Nanti link-link itu saya sertakan di deskripsi sahabat ya. Iya. Memang budidaya kita ini tidak harus di padi, Pak. Ya, yang penting bisa menghasilkan pendapatan bagi petani. Yang penting kan itu ya, karena untuk kebutuhan sehari-hari, kesejahteraan taraf hidup kita, untuk pendidikan anak kita, misalkan ya, seperti itu. Makanya banyak harapan itu bukan hanya di padi, termasuk di buah-buahan ya Pak ya. Kayak misalkan alpukat, ya, jambu kristal, kemudian belimbing madu, belimbing madu ini juga memberikan harapan-harapan pada pendapatan petani yang lebih baik. Oke, baik Pak, ini ada yang tanya lagi dari Mas Kastari Ramela, ini kayaknya orang Jawa ya? Iya, lihat namanya ya. Karena dari bahasanya ini bibit Trisultan nono orang Mas. Oh iya. Trisultan nih Pak. Trisultan ini termasuk galur ya, karena tidak dirilis oleh pemerintah.
Oh gitu. Nah, ini penemuan-penemuan petani. Memang kita mendukung petani-petani kita yang kreatif ya, menemukan varietas-varietas baru. Kalau di Bojonegoro ini ada di Kedung Bondo Pak Rohani. Kapan-kapan boleh kita ke sana. Oh siap. Petani kita sangat apa ya, panggilan jiwa juga mereka, karena sebenarnya memproduksi benih sendiri ini kalau ekonominya tidak kuat lah, berat sekali Pak Rohani. Dia harus punya pendapatan lain, karena pada saat produksi benih baru ini mengorbankan produksi pangan kita. Iya Pak Rohani, karena dia tidak fokus ini, tapi fokusnya di memproduksi varietas baru. Nah, kayak Tri Sultan ya, kayak VR, misalkan ya, kayak MR ini ada 5 macam varietas. Ini adalah kita mengapresiasi para petani yang menemukan itu. Kita sangat hormat pada mereka dengan kreativitas yang tinggi ya. Semoga penemu-penemu ini akan mendapatkan jasanya dari Yang Maha Kuasa juga ya, karena membantu masyarakat kita. Ya. Meskipun ini tidak melalui prosedur dalam memproduksi benih dari pemerintah. Karena untuk merilis varietas baru ini biayanya tinggi. Berarti itu secara mandiri mereka. Karena bagus kemudian langsung disebarkan. Oke, baik Pak Komarudin, ngobrol tentang benih sudah lumayan banyak. Wah, lumayan. Iya, Alhamdulillah. Mungkin ke depan kita akan buat acara ini ngobrol bareng bersama Pak Komar atau judulnya apalah nanti. Iya. Kita akan buat rutin satu atau 2 kali ya para sahabat Republik tadi ya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau yang ingin usul terkait tentang pertanyaan, silakan komen di kolom komentar saja. Iya. Untuk depan jadi kita akan bahas mungkin pertanyaan yang dari situ dulu. Iya, membahas pertanyaan dulu bisa, kondisi aktual bisa, atau sahabat petani Republik ini membagi pengalaman, kita boleh, atau kan memberikan saran juga boleh. Ya kan, urun rembuk. Karena ini tujuan utama kita adalah memberikan manfaat pada sahabat petani. Iya. Nah, karena menurut kita ini emang tagline-nya adalah edukasi dan inspirasi. Inspirasi luar biasa. Kita harapan kita dapat mengedukasi petani seluruh Indonesia. Juga menginspirasi seluruh petani Indonesia. Oke. Dengan nanti bincang atau ngobrol santai bersama Pak Komar ini kita akan menambah wawasan petani-petani di seluruh Indonesia. Inspirasi yang belum tergali ini bisa tergali. Sekali lagi para sahabat petani, kita bukan menggurui atau bukan minteri ya, tapi memberikan manfaat, saling mengisi. Semoga harapan kita untuk memberi manfaat tadi. Oke, baik sahabat, ini perbincangan awal kita dengan Pak Komar, guru saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat seperti apa yang diharapkan dari tagline sahabat petani, yaitu mengedukasi dan menginspirasi. Ya, mungkin Pak Komar ada pesan-pesan terakhir buat sahabat Republik. Terima kasih. Para petani kita memang insya Allah ya, kalau kita mau belajar ya, memperbaiki apa yang ada, insya Allah nasib kita tetap akan lebih baik. Jangan berhenti untuk menambah pengetahuan kita. Oke, saya kira itu. Terima kasih, ini inspirasi bahwa kita terus belajar Pak ya. Iya, terus belajar. Dan salam kita Pak Rohani. Ya. Salam sehat, salam bahagia, salam tambah gulo dan tambah serbat, tambah tua tambah hebat. Baik sahabat, sementara itu dulu ngobrol santai bersama Komar malam ini. Terima kasih. Semoga sahabat petani seluruh Indonesia panennya berlimpah. Amin. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin sahabat ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.